Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adik-adik semuanya, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam mari senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas atau kita akan belajar mengenai meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Jadi apa itu hari akhir atau hari kiamat? Nah, hari kiamat itu dibedakan menjadi dua. Ya, jadi ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Contohnya matinya beberapa makhluk hidup, matinya salah satu makhluk hidup, matinya manusia, matinya hewan. Itu adalah salah satu contoh kiamat sugro. Kalau kiamat kubro itu hancurnya seluruh alam semesta. Sama dengan hari akhir. Jadi hari akhir itu hari yang berakhir ataukah hari yang kita miliki ini berakhir, seperti itu. Ya. Salah satu di sini ada contoh gambar orang yang meninggal dunia, berarti harinya telah berakhir, walaupun hari dalam arti sebenarnya belum berakhir, tapi hari yang telah dia miliki, umur yang telah dia miliki itu telah selesai. Nah, ada juga peristiwa gunung meletus, ya, atau kebakaran hutan, itu juga contoh kiamat sugro, karena hancur beberapa, tidak semuanya, ya. Oke. Untuk mengetahui apa itu hari kiamat bisa diperhatikan terlebih dahulu tabel di sini. Kiamat dibedakan menjadi ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Nah, nanti sugro ini adalah kiamat kecil, kubro ini adalah kiamat besar, ya, atau hancurnya seluruh alam semesta. Nah, nanti ada fase-fase, ada beberapa fase di mana kita seluruh manusia nanti akan melalui beberapa fase ini. Ada yaumul barzah, yaumul ba'ad, yaumul hasyr, yaumul mizan. Dan di yaumul mizan nanti akan ada dua tempat terakhir, ya, ada di surga ataupun di neraka, seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin masuk surga, maka kita harus mengamalkan amal-amalan yang baik, amal-amalan yang benar. Dan kalau kita ingin masuk neraka, maka kita ya juga mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Silahkan kalian pilih. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa seluruh umatku itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Dan para sahabat lalu bertanya, siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Nah, siapa yang tidak mau? Yaitu orang-orang yang tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi tinggal pilihan kita mau masuk surga atau mau masuk neraka. Nah, jalannya sudah sendiri seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, itu ada gambar orang mulai dari menanam hingga dia berbuah. Nah, di sini ada beberapa fase. Contoh ketika kita menanam mangga, ya, ini ya, menanam mangga. Nah, kita tanam dari apanya dulu? Dari biji mangganya dulu. Ini enggak? Kalau enggak dari bibit mangganya dulu, kita tanam di tanah. Setelah itu akan tumbuh tunas. Setelah tunas agak tinggi, akar akan mulai menancap lebih dalam lagi akar. Nah, tahapnya seperti itu. Setelah akar sudah mulai kuat, maka batangnya akan tinggi menjulang. Setelah sampai di tahap batang, maka akan apa? Akan tumbuh, batangnya membesar dan bercabang. Nah, cabangnya mulai tumbuh, ya, ada cabang. Setelah itu pohon mangga akan tumbuh besar dan akan berbuah seperti ini. Itu adalah beberapa fase.
Nah, jadi setiap kehidupan itu memiliki fase, dan di saat kematian pun manusia juga ada fasenya. Ini enggak? Mulai dari kita meninggal dunia sampai nanti ke menuju surga atau neraka, seperti itu. Oleh karena itu, dalam kehidupan dunia ini kita jangan sampai menggunakan kehidupan dunia ini hanya untuk foya-foya saja. Bisa diperhatikan contoh macam-macam kiamatnya. Ini kalau orang tabrakan lalu dia meninggal, maka ini termasuk kiamat kubro. Ini hancurnya suatu negeri juga termasuk kiamat kubro. Kalau kiamat kubro itu seluruh alam semesta semuanya hancur. Itu ya, semuanya hancur. Nah, oleh karena itu ada pun perbedaan kiamat kubro dan kiamat sugro, nanti kalian cari tahu apa yang membedakan, kalian sebutkan ciri-cirinya, ya, seperti itu. Terus, nah, kita akan masuk ke beberapa peristiwa setelah hari kiamat. Jadi peristiwa seperti Yaumul Barzah itu tidak akan terjadi sebelum hari kiamat tiba, ya, kecuali peristiwa yang ada di alam kubur, ya, kecuali peristiwa yang di alam kubur. Contohnya apa? Yaitu ketika manusia yang sudah meninggal ditanyai oleh dua orang malaikat. Malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Ya. Alam barzah itu juga dikenal dengan alam kubur. Merupakan ini adalah pintu gerbang dari menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Itu adalah pintu gerbangnya itu di alam kubur. Ini ya, di alam kubur. Jadi di sini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti man robbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man kitabuka, apa kitabmu? Seperti itu dan lain sebagainya. Nah, setelah Yaumul Barzah atau alam kubur, ya, nih bisa kalian lihat. Jadi di sini ada kisah bedanya orang mukmin dan orang kafir. Saya akan jelaskan sedikit intinya dan kalian bisa baca. Ketika orang mukmin itu meninggal dunia dan orang kafir itu meninggal dunia, maka ketika berada di alam kubur itu akan merasakan sensasi atau rasa yang berbeda. Jadi ketika orang mukmin meninggal dunia, rasanya seperti berada di taman-taman surga, atau ada yang mengatakan seperti temanten baru, seperti itu. Ketika orang kafir itu meninggal dunia, maka rasanya akan seperti di jurang api neraka. Bayangkan, jurang api neraka seperti itu. Nah, ada Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Nah, Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju kepada mahsyar. Nah, kebangkitan ini ditandai dengan ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israel. Ya, tuh di Yaumul Ba'ats itu manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, mohon maaf, dan tidak ada satupun manusia yang mengenal satu sama lain, ya. Nah, dan semua nanti akan melihat manusia itu seperti wajahnya seperti hewan-hewan. Jadi ada beberapa amalan yang memang membuat wajahnya itu terlihat seperti hewan. Tapi ada juga ketika itu orang mukmin suka sholat, suka berwudu, maka wajahnya akan tercerahkan oleh pancaran air wudunya yang selama ini ia basuhkan ke badannya. Nah, nanti ada Yaumul Hasyar atau Yaumul Mahsyar atau padang mahsyar. Nah, padang mahsyar ini nanti diceritakan bahwasanya manusia matahari itu hanya berada sejengkal di atas kepala manusia. Ya, Yaumul Mahsyar. Nah, itu kalian nanti bisa baca sendiri. Yang keempat ada Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Ya, hari perhitungan. Jadi amal yang baik dan amal yang buruk kita akan ditimbang. Ya, amal yang baik dan amal yang buruk itu akan ditimbang. Dan yang ketiga
itu ada surga dan neraka, itu balasan untuk amal kebaikan dan amal perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.